Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lirido Zaidan dari kelas 12 MIPA 5. Dan di sini saya akan menjelaskan materi fisika yaitu listrik arus searah atau DC. Baik, di sini saya akan menjelaskan listrik arus searah atau DC. Nah, kalau di listrik arus searah itu potensial tinggi bergerak ke potensial rendah, dia itu menurun arus elektronnya. Nah, arus elektronnya itu kalau arus elektronnya itu dia bergerak dari potensial yang rendah ke potensial yang tinggi. Nah, arus listrik itu sendiri adalah muatan yang bergerak di dalam kawat penghantar dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, contohnya itu seperti ini. Tadi kan arus listrik itu muatan yang bergerak di dalam kawat penghantar dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Nah, contohnya ini ceritanya baterai, ini positif dan ini negatif. Nah, muatannya itu dia bergerak nih dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Lalu kalau arus elektronnya itu sebaliknya, dia bergerak dari potensial rendah ke potensial yang tinggi. Nah, dan di sini yang bulat-bulatannya itu elektronnya, dia bergerak dari negatif ke positif, dari yang rendah ke yang tinggi. Nah, nanti di sini kan tadi plus saja ya. Nah, itu jadi plus minus, plus minus, plus minus karena elektronnya itu sudah berpindah dari potensial rendah ke potensial yang tinggi. Nah, disebut ini juga perpindahan elektron itu disebut juga arus elektron. Lalu, rumus dari kuat arus listrik adalah I sama dengan Q per T. Nah, Q-nya itu adalah muatan atau satuannya coulomb, dan T itu adalah waktu, dan I adalah kuat arus listrik. Dalam satuannya adalah ampere. Nah, di sini ada contoh soalnya. Arus listrik sebesar 2,5 ampere mengalir pada kawat penghantar selama 4 menit. Nah, yang ditanyakan adalah berapa besarnya muatan yang mengalir. Lalu yang B, berapa jumlah elektron yang mengalir. Nah, dijawab. Nah, tadi diketahui I-nya itu adalah 2,5 ampere. Langsung saja ditulis di sini. Lalu waktunya adalah 4 menit. Nah, kan ini masih di dalam menit ya. Nah, kita ubah ke dalam satuan detik, yaitu dikali 60. 4 dikali 60, 240 detik jadinya. Nah, yang ditanyakan adalah Q atau muatan dan B elektronnya. Nah, satu elektron itu adalah 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 coulomb. Nah, langsung saja dimasukin ke rumusnya. Yang tadi I sama dengan Q per T. Nah, kan tadi I-nya itu 2,5. Nah, Q-nya itu yang ditanyakan dan T-nya itu 240. Nah, yang Q-nya itu pindah ruas, jadi 2,5 dikali 240 sama dengan 600 coulomb. Nah, untuk yang elektronnya itu dimasukin aja. Yang 600-nya ini dibagi sama elektronnya itu. 1,6 dikali 10 pangkat minus 19. Nah, jadi 600 dibagi 1,6 dikali 10 pangkat minus 19. Hasilnya 375 dikali 10 pangkat 19 elektron. Nah, lalu di sini ada hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini memiliki rumus V sama dengan I kali R. Nah, I-nya itu adalah kuat arus listrik, R-nya itu adalah hambatan atau resistensi. Satuannya Ohm, bentuknya seperti ini. Dan V itu adalah tegangan atau beda potensial. Satuannya adalah volt. Nah, contoh soalnya adalah dalam sebuah lampu mengalir arus 300 mA dari sumber tegangan sebuah baterai 1,5 volt.
Nah, yang ditanya, berapakah hambatan lampu tersebut? Dan yang B, apabila tegangannya turun menjadi 1,2 volt, berapakah arus yang mengalir? Nah, diketahui yang pertama tadi I-nya itu adalah 300 mA. Nah, itu kan masih miliampere. Nah, kita ubah ke ampere. Jadi hasilnya 0,3 ampere. Kita ubah dari miliampere ke ampere. Nah, dibagi 1000. Nah, yang V-nya itu adalah 1,5 volt. Nah, langsung dimasukin. Nah, kan tadi yang ditanya itu adalah hambatannya. Yang A. Lalu yang B, apabila V2-nya itu adalah 1,2 volt. Dan yang ditanyakan arus listriknya itu berapa. Jadi I2-nya itu berapa. Nah, yang pertama, langsung saja masukkan ke rumus. V sama dengan I kali R. Nah, kita ubah R sama dengan V per I. Sama dengan 1,5. V1-nya tadi 1,5 dibagi 0,3 sama dengan 5 ohm. Satuannya adalah ohm untuk hambatan. Nah, yang B-nya itu adalah V2 sama dengan I kali R. Ini V2 ya. Nah, V2-nya kan tadi itu adalah 1,2 sama dengan I kali R-nya itu adalah 5 yang ada di sini. Nah, pindah ruas, I sama dengan 1,2 per 5. Hasilnya adalah 0,24 ampere. Nah, lalu selanjutnya ada hambatan. Nah, hambatan adalah daya hantar atau konduktivitas sebagai kemampuan dalam menghantarkan arus listrik. Nah, rumus dari hambatan adalah R sama dengan Rho dikali L kecil per A. Nah, jenis-jenis bahan yang berdasarkan konduktivitasnya itu ada 3. Nah, yang pertama itu ada konduktor, lalu ada isolator, dan yang ketiga ada semikonduktor, yaitu dan yang keempat ada superkonduktor. Nah, R-nya itu adalah hambatan dan Rho itu adalah hambatan jenis. L-nya ini adalah panjang awal, dan A-nya ini adalah diameter. Lalu di contoh soalnya, berapakah hambatan seutas kawat aluminium yang memiliki hambatan jenis itu 2,65 dikali 10 pangkat minus 8 ohm yang memiliki panjang 40 meter dan diameter 4,2 mm. Nah, langsung saja dijawab. Diketahui Rho-nya atau hambatan jenis yaitu 2,65 dikali 10 pangkat minus 8 dan L-nya adalah 40 meter dan diameternya tadi 4,2 mm. Kita hitung saja menjadikan ini. Lalu yang ditanya adalah tadi hambatan. Nah, hambatan adalah rumusnya adalah R sama dengan Rho dikali L kecil dibagi A. Nah, kan tadi hambatan jenisnya itu atau Rho-nya itu adalah 2,65 dikali 10 pangkat minus 8. Nah, L-nya itu adalah 40 meter. Lalu dibagi dengan 4,41 V dikali 10 pangkat min 6. Nah, yang A-nya tadi diubah menjadi diameter, yaitu hasilnya segini. 4,41 V dikali 10 pangkat minus 6. Nah, lalu atasnya ini 2,65 dikali 10 pangkat minus 8 dikali 40, yaitu hasilnya. Jadi kalau begini itu yang dikali 40 sama 2,65 nya saja. Nah, berarti 40 dikali 2,65 hasilnya adalah 106 dikali 10 pangkat minus 8. Nah, ini dia diikutin aja lagi.
lalu dibagi 4,41 V dikali 10 pangkat minus 6. Nah, hasilnya adalah 2,24,03 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, yang pangkatnya itu 8 sama 6-nya itu dikurangi. Nah, habis itu yang 106 sama 4,41-nya itu dibagi. Nah, memiliki hasil 24,03 dikali 10 pangkat minus 2 per V. Nah, lalu hasilnya adalah 7,65 dikali 10 pangkat minus 2 ohm. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.